dengan kemampuan anak panahnya, dia kemudian dengan kemampuan main pedangnya, dia menjadi serikandi perisai Rasulullah SAW. Ya, beliau bukan hanya berada di belakang, di dapur, memasak untuk pasukan perang. Dia bukan hanya yang menyiapkan obat-obatan bagi orang yang terluka, tapi dia memanggul senjata, ikut serta di medan jihad. Bahkan sampai hari ini Khadijah dan keluarganya itu disebut dengan keluarga tahirah, keluarga yang suci, keluarga yang mulia. Dan saya termasuk memegang hidung saya, kata Sultan. Ini membuat Nabi tersenyum, ketawa gitu ya. Dan begitu cara dia menghibur baginda Rasul. Wanita inspiratif dalam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita masih di program membahas wanita-wanita inspiratif dalam sejarah. Dan hari ini kita akan berkenalan dengan seorang wanita muslimah tangguh luar biasa. Punya kekuatan mental, bahkan bukan hanya mental, tapi juga punya kekuatan fisik yang sangat dahsyat. Ya. Seorang wanita yang termasuk minas sabiqin al-awwalina minal ansar fil Islam. Termasuk wanita yang pertama masuk Islam dari kalangan Ansar. Wanita yang mendampingi Rasulullah dalam semua peristiwa besar dan kejadian-kejadian menarik dalam sejarah hidup Rasulullah SAW. Dipanggil dengan Ummu Imarah. Tapi sejarawan lebih banyak yang mencatat namanya dengan Nusaybah binti Ka'ab. Nusaybah binti Ka'ab. Luar biasa. Dia termasuk wanita yang pertama kali membaiat baginda Rasul dalam peristiwa Bai'atul Aqabatit Tsaniyah. Bai'at Aqabah yang kedua. Kita tahu sebelum baginda Rasul hijrah ke Madinah, sudah ada 2 atau 3 gelombang dari Ansar datang ke Rasulullah di Makkah. Gelombang pertama 6 orang, gelombang kedua 12 orang, dan gelombang ketiga 70 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Nah, 2 orang wanita ini diantara adalah Nusaybah binti Ka'ab. Ke-72 orang ini membaiat baginda Rasul SAW selain menyatakan beriman, tidak mensekutukan Allah, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak, dan lebih dari itu, mereka juga berjanji kepada baginda Rasul untuk membela Rasulullah. Ala an tamna'uni, kata Rasul, hendaklah kalian menolong saya kama tamna'una anfusakum wa ahlikum wa amwalakum. Sebagaimana kalian menolong diri kalian sendiri, menolong harta, menyelamatkan keluarga kalian. Maka Nusaybah binti Ka'ab ini termasuk wanita al-mubayyi'at yang pertama kali membaiat baginda Rasul SAW, menyatakan sumpah setia kepada beliau. Teladan bagi kita bahwa menjadi as-sabiqat, menjadi orang yang pertama dalam kebaikan ini penting. Jadi setiap kali ada kebaikan, maka hendaklah kita menjadi orang yang pertama yang melakukan. Paling tidak kita termasuk orang-orang yang pertama yang melakukan. Ketika Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah jamaah, dan terjadilah peristiwa-peristiwa penting, perang Badar, Uhud. Nah, dalam perang Uhud inilah Nusaybah binti Ka'ab ini memberikan peran yang sangat dahsyat. Dengan kemampuan anak panahnya, dia kemudian dengan kemampuan main pedangnya, dia menjadi serikandi perisai Rasulullah SAW. Beliau bukan hanya berada di belakang, di dapur, memasak untuk pasukan perang. Dia bukan hanya yang menyiapkan obat-obatan bagi orang yang terluka, tapi dia memanggul senjata, ikut serta di medan jihad. Nah, ini juga sebagai dalil bagi kita para muslimah hari ini bahwa tidak ada larangan bagi para muslimah untuk berkecimpung di luar rumah. Jadi bukan hanya dapur, sumur, kasur. Walaupun 3 tempat ini adalah habit dan tempat mula wanita. Tapi pada prinsipnya seorang wanita tidak dilarang oleh Allah SWT terjun ke medan di luar rumah. Buktinya Nusaybah binti Ka'ab yang sedang kita bahas hari ini, dia juga terjun ke medan peperangan. Bahkan bukan hanya ngobatin orang yang terluka sebagai dokter, sebagai suster, sebagai perawat, tidak. Tapi dia betul-betul memanggul senjata.
Bukan hanya pada perang Uhud, tapi juga pada serial perang yang lainnya. Beliau ikut dalam perjanjian Hudaybiyah, umrah, qadha, sampai kemudian Nabi meninggal dunia. Bahkan ketika baginda Rasul SAW meninggal dunia, jamakumullah, dia kemudian tidak berhenti. Dia tidak pensiun, tapi tetap semangat, ya, ikut berjihad bersama dengan kaum muslimin pada waktu itu, walaupun dia sudah kehilangan suaminya. Ya. Dan ada kisah luar biasa, dia juga sempat kehilangan putranya, Habib bin Zaid. Ya. Suami adalah Zaid bin Asim, dia punya anak namanya Habib bin Zaid. Habib bin Zaid ini pernah diutus oleh baginda Rasul untuk bertemu dengan Musailamah al-Kadzdzab, ya, nabi palsu pada waktu itu. Membawa surat Rasulullah SAW, dan ketika tiba di hadapan Musailamah al-Kadzdzab, Habib bin Zaid ini ditangkap dan dipaksa keluar dari Islam ikut ajaran Musailamah al-Kadzdzab. Tapi dengan segala keberanian, dengan segala keberanian yang dia warisi dari ayah dan ibunya Nusaybah binti Ka'ab, dia tetap bergeming dengan prinsipnya. Walaupun Musailamah al-Kadzdzab ini memotong tangannya yang sebelah kanan, memotong tangannya sebelah kiri, memotong kakinya, dimutilasi kakinya, dia tetap bertahan dengan keimanannya. Ya, lantunan ayat-ayat suci, ya, terus keluar dari lisannya sampai kemudian qadarullah dia dipenggal kepalanya oleh Musailamah al-Kadzdzab dan kemudian syahid. Nah, mendengar hal itu, maka Nusaybah bin Ka'ab ini menyimpan dendam gemuruh yang luar biasa dalam dirinya, dan dia berjanji, ya, untuk ikut serta menaklukkan nabi palsu ini. Nah, bagaimana kisah Nusaybah binti Ka'ab bertemu dengan Musailamah al-Kadzdzab ini, kita akan bahas setelah yang berikut. Ya, kita masih di program Wanita-Wanita Inspiratif dalam Sejarah bersama Nusaybah binti Ka'ab, Sri Kandi perisai Rasulullah SAW. Kehilangan putra kesayangan Habib bin Zaid membuat bukannya membuat mental Nusaybah binti Ka'ab ini menjadi down, menjadi terpuruk, tidak, justru menambah semangat jihadnya. Maka ketika baginda Rasul meninggal dunia dan Musailamah al-Kadzdzab semakin berani menyatakan pembangkangannya, dia bukan hanya murtad, tapi juga berniat menghancurkan kaum muslimin dengan pasukannya. Dengan segala keberanian, Sayyidina Abu Bakar Siddiq Khalifah pada waktu itu membentuk pasukan, mengirimkan beberapa tentara pasukan untuk menyelesaikan urusan dengan Musailamah al-Kadzdzab. Ali bin Abi Thalib sempat diangkat jadi panglima, Ikrimah bin Abu Jahal sempat dikirim menjadi panglima, dan terakhir muncullah, ya, tokoh yang bersejarah, Khalid bin Walid, diangkat oleh Abu Bakar Siddiq menjadi panglima untuk menghancurkan, ya, Musailamah al-Kadzdzab. Maka dengan kecanggihan Khalid bin Walid, dia berhasil memburu Musailamah al-Kadzdzab ini, terus dikejar, ya, sampai kemudian dia terjepit di sebuah benteng yang dikenal dengan Hadiqatu al-Maut, benteng kematian. Dan dikepunglah benteng ini hampir sebulan lamanya, dan hampir saja pasukan Khalid bin Walid ini putus asa, ya, karena ternyata Musailamah al-Kadzdzab sudah menyiapkan logistik yang luar biasa banyak di dalam benteng tersebut, sehingga walaupun dikepung hampir sebulan mereka tetap bertahan. Dan atas ide Al-Barra bin Malik, saudara Anas bin Malik yang luar biasa cerdas, ya, kata Al-Barra bin Malik, saya lemparkan saya dari luar masuk ke dalam benteng, biarkan saya membuka benteng dari dalam. Ini tindakan yang sangat berisiko, tapi inilah yang kemudian disetujui oleh Khalid bin Walid. Dan qadar Allah, dengan izin Allah, ya, Al-Barra bin Malik diloncatkan dengan pakai tangga luar, naik ke atas dan turun ke bawah. Dengan tangan satunya dia menghalau orang-orang yang ingin mencegahnya, dan tangan satunya membuka pintu benteng. Maka ibarat air bah, ya, yang banjir besar, pasukan Khalid bin Walid masuk. Di antara pasukan yang laksana air bah menyerbu ke dalam benteng tersebut, terdapat seorang wanita pemberani. Terdapat seorang muslimah mujahidah yang luar biasa, Nusaybah binti Ka'ab. Maka dengan mata kepalanya sendiri dia melihat hancurnya Musailamah al-Kadzdzab, orang yang telah memutilasi putranya Habib bin Zaid, ya. Dan dengan mata kepalanya sendiri juga dia melihat bagaimana Wahsy bin Harb
melemparkan tombak ke arah Musailamah Kadzdzab dan mengakhiri riwayat nabi palsu yang durjana itu. Ya, Nusaybah binti Ka'ab dalam serial peperangan bersama Nabi dan para sahabat sempat mengalami luka pada pundaknya. Bahkan ada mengatakan dalam perang Yamamah ini ya, dia kehilangan salah satu tangannya. Namun itu tidak membuatnya mundur dari medan perjuangan sampai kemudian Allah SWT ya, mengambilnya sebagai syahidah dalam Islam. Dan ini tokoh yang luar biasa yang menjadi cermin dan sekaligus yang menjadi inspirasi bagi para muslimah hari ini bahwa rumah adalah tempat aslinya, dapur adalah tanggung jawabnya, tempat tidur juga menjadi beban yang harus dipenuhi atau dijaga. Ya. Dapur, sumur, kasur, ini habit asli seorang wanita. Tapi kemudian tidak menutup kemungkinan baginya untuk berkiprah di luar rumah, sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Kita berharap ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Jazakumullah khairan. Kita ketemu lagi dalam serial berikutnya bersama wanita-wanita inspiratif dalam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.